kemudian desanya Mas Bagus ini desa Josari, ada desa Labuan Ratu 7 dan desa Labuan Ratu 6. Itu untuk mengembangkan wisata desa di desa penyangga tersebut. Jadi dengan support dari Taman Nasional Waikambas, kita disuruh seperti yang tadi sudah disampaikan, kita memetakan apa potensi yang ada di desa kita, kemudian bagaimana kita mengembangkannya. Bahkan keterbentukan koperasi ini pun juga disupport oleh Taman Nasional Waikambas. Jadi koperasi ini baru terbentuk bulan November, jadi bukan sebelum lama ya. Dan kalau dari desa saya sendiri memang bisa dikatakan saya masih dalam tahap pemetaan potensi ya. Mungkin kalau dari desa Josari ini udah jalan wisatanya sebenarnya dari 2013 ya? 2015. Ya 2015 mereka udah jalan, sedangkan kalau di desa saya bisa dikatakan belum jalan ya wisata desanya. Jadi di sini saya juga lagi pemetaan. Kalau saya melihat sih mungkin sebenarnya saya bukan asli dari warga desa Labuan Ratu 9. Saya pendatang. Istri saya yang orang di situ. Saya baru pindah ke desa Labuan Ratu 9 itu baru tahun 2019. Sebenarnya saya dari waktu awal datang ke desa itu saya sudah melihat desa ini tuh adalah desa yang langsung masuk dengan gerbang Taman Waikambas gitu. Dan banyak potensi alam yang menurut saya bisa dikembangkan. Saya sebelumnya kan tinggal di Jakarta, di Bekasi, itu 14 tahun. Di sana saya melihat banyaknya orang-orang kota itu yang malah trennya itu makin lama pengen wisatanya itu yang berbau dengan alam. Udah bukan ke mall atau ke itu lagi ya, karena kan makanya kan banyak di pinggiran-pinggiran Jakarta dan sekitarnya itu yang mulai membuka wisata-wisata alam. Nah di sini saya juga melihat jadi sayang sekali loh kalau misalnya desa kita itu hanya dilewati oleh pengunjung yang hanya melewati untuk masuk ke Taman Waikambas, sedangkan kita sendiri kok hanya sebagai penonton, ya kan, hanya melihat pengunjung lewat mobil masuk gitu kan, dan kita sendiri sepertinya tidak ada sesuatu yang bisa kita tawarkan ke mereka. Dengan kalau saya melihat di Jawa kan ketika itu udah mulai banyak berkembang desa-desa wisata di sekitaran objek wisata utama ya, seperti mungkin di Jogja itu kan udah mulai banyak desa wisata. Nah sebenarnya saya juga udah kepikiran untuk berpikirlah sebenarnya bisa ini kalau misalnya kita coba gali untuk potensi wisata di desa. Cuman ya mungkin sekali lagi yang mungkin Mas Dharma katakan tadi, untuk membuat suatu perubahan dan membuat perubahan yang lebih baik untuk desa itu dengan sesuatu hal yang baru itu ada butuh penggerak yang yang sudah habis selesai dengan dirinya. Jadi apa yang dipikirkan itu hanya untuk kepentingan desa untuk rakyat ya kan. Sedangkan mungkin tidak semua kepala desa kan seperti itu ya. Bahkan ada juga yang kepala desa mendaftar mengajar jadi kepala desa pun hanya untuk kepentingan pribadi juga ada lah pasti. Nah itu ya itu mungkin sambil jalan waktu saya juga berusaha untuk mengenal kondisi di desa ya. Memang sebenarnya itulah kondisinya. Mungkin udah ada beberapa kelompok tani hutan yang terbentuk di desa itu, tapi tidak semuanya tidak berakhir dengan bubar atau tidak aktif lagi. Ya sebenarnya itu karena orang itu masuk membentuk kelompok itu yang mereka pikirkan adalah apa sih keuntungan saya ketika saya berorganisasi. Nah ketika sudah berpikir seperti itu ya udah, ketika udah kelompok berjalan dan tidak ada benefitnya buat ke pribadi ya udah pasti udah males kan. Nah emang itulah. Terus kemudian alhamdulillah dari TMBK kemudian ada itu pembentukan koperasi dan kemudian teman-teman menunjuk saya sebagai ketua ya, karena saya merasa mungkin di situ saya meskipun orang baru tapi ya saya katakan saya hidup di desa ya sebenarnya pengangguran karena emang saya usahanya di Bekasi. Jadi ya kira saya cobalah untuk mencoba memotori atau memulailah sesuatu yang baru ini. Saya juga mau mengukur kemampuan diri saya sih, seberapa mampunya saya atau seberapa kuatnya saya.
background saya ketika di Bekasi kan istilahnya wirausaha ya, entrepreneur. Saya punya usaha karpet di desa, di Bekasi, Jakarta, dan Alhamdulillah sudah jalan. Nah di sini saya memang mencoba untuk menantang diri saya sendiri. Apakah bisa? Saya mungkin untuk entrepreneur saya sudah mengalami. Saya mau mencoba untuk menjadi social planner. Apakah saya bisa dan mampu menjadi social planner, ya kan? Setelah sambil berjalan waktu, kemudian saya sudah ada kelompok, udah ada beberapa anggota dan kemudian yang mungkin kendalanya bagian juga adalah pertama pasti SDM itu yang sangat saya rasakan. Kalau misalnya saya di bisnis saya di usaha saya yang saya punya istilahnya anggota atau anak buah saya, mereka akan menjalankan apa yang saya perintahkan, kan begitu. Karena yang mereka dibayar untuk menjalankan apa yang saya perintahkan, apa yang saya programkan. Tapi ketika di koperasi di mana anggotanya adalah masyarakat desa dan di situ tidak ada istilahnya gaji ya, tidak ada gaji bagi mereka ya. Jadi ketika saya mengatakan program, ayo kita ini ya mungkin yang segelintir orang yang mau bergerak seperti itu. Ya, mungkin itu kendala juga sih, dan selain itu juga anggota-anggota kami kan juga tidak semuanya fokus di koperasi karena mereka juga punya job kerjaan masing-masing yang mungkin memang mendatangkan salary bulanan buat mereka. Jadi ya mereka berkecimpung di koperasi ketika senggang. Itu sih bagaimana juga emang benar kata Saudara, SDM itu memang sangat penting, ya kan? Meskipun tadi seperti yang Pak Gustami bilang. Menurut saya sih meskipun dia orang berpendidikan, meskipun dia mungkin meskipun bukan orang miskin, tapi belum tentu mereka mau melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat buat mereka secara pribadi. Ya kan, itu juga mungkin jadi catatan penting juga untuk masalah SDM. Tapi ya sambil berjalannya waktu, alhamdulillah kita udah mulai bisa menemukan satu titik potensi yang di desa yang akan saya kembangkan di desa saya. Jadi desa saya itu berbatasan langsung dengan hutan Wekambas, di mana banyak spesies burung dari hutan Wekambas itu yang kalau pagi atau sore main ke kampung. Nah dari situ kemudian ada salah satu penggiat wisata di desa yang memang sudah lama bergerak di bidang birdwatching, pengamatan burung. Nah, jadi di situ akhirnya saya mencoba memaksimalkan potensi yang dia punya. Akhirnya kita bersama-sama untuk membuat satu konsep yang akan kita ciptakan di desa kami, itu konsep ramah burung. Jadi mungkin salah satu kendalanya yaitu penyadapan masyarakat itu yang mungkin masih dalam kita tahap edukasi ya. Jadi ini loh mungkin kendalanya kan masyarakat mungkin masih banyak yang menangkap burung liar, kemudian mereka jual, itu kan pasti mereka yang menjual mendapatkan income ya. Nah cuman di sini kita mau mencoba untuk mengedukasi masyarakat bahwa ini loh, kita tanpa perlu menangkap burung, kita cukup menjaga ekosistem burung, itu pun juga bisa mendatangkan keuntungan. Memang keuntungannya tidak secara pribadi tapi secara kelompok dan secara masyarakat desa, yaitu dengan melihat burung dari kejauhan dengan menggunakan bantuan binokuler monokuler, dan itu kan salah satu wisata minat khusus ya. Dan alhamdulillah ternyata banyak juga, bahkan bukan hanya dari dalam negeri tapi dari mancanegara pun banyak yang tertarik untuk masalah birdwatching. Jadi alhamdulillah beberapa hari ini kita kedatangan tamu dari luar negeri yang mereka emang mungkin banyaklah komunitas-komunitas pecinta burung yang di luar negeri, mereka kesini untuk melakukan birdwatching, memfoto atau apa. Nah dari situlah yang berusaha akan kami kembangkan. Dan kalau intinya kan ketika kita sudah mempunyai suatu keunikan desa ya, suatu ikon desa, suatu kekhususan desa yang menyebabkan desa kita bisa menjadi dikenal oleh masyarakat luas. Nah, dengan dikenalnya desa kita oleh masyarakat luas,
kemudian kita jam datangan masyarakat pengunjung-pengunjung dari luar. Nah dari situlah baru kita bisa mengembangkan potensi-potensi desa yang lain, seperti mungkin kulinernya, mungkin untuk di kita sebenarnya banyak sih potensi-potensi yang mungkin yang mewakili dari desa-desa tadi yang bapak-bapak ini sebut, seperti biogas di kita juga ada, terus kemudian pembibitan juga ada, terus kemudian perkebunan organik kita juga ada, terus kemudian seperti olahan singkong kita juga ada. Cuman ya mungkin selama ini kita baru berjalan masing-masing, belum terorganisasi dengan baik. Yaitu sebenarnya yang baru akan saya coba untuk mengorganisir itu semua agar istilahnya semuanya bisa berkembang bersama seperti itu. Ya cuman ya itu sekali lagi bagi saya pribadi sih ya kendala bagi dia juga SDM. Terus yang kedua adalah ya, mungkin karena saya terutama untuk UMKM ya, saat ini mungkin mereka hanya memproduksi sesuai ya istilahnya sakar PDW lah. Aku ingin memproduksi atau ketika hanya ada pesanan, tapi ketika ternyata kita promosikan ada orderan banyak, ternyata belum siap. Ya kan? Nah jadi itu juga masih jadi kendala gimana? Karena kalau ketika kita udah menyuruh mereka untuk langsung istilah produksi massal dan berkontinu, tapi mereka belum melihat langsung hasilnya, mereka pasti nggak mau lah. Entah kalau nggak laku gimana kan gitu. Nah itu juga jadi kendala bagi saya untuk dalam pengembangan UMKM. Mungkin itu dulu Pak ya. Betul. Nanti kita gantian. Ini Mas Faru biar cerita. Karena gini, saya kira kita nih kalau tidak mendaratkan diri dari penggerak, yang jadi sulit itu kita bukan butuh ide. Iya. Ya, oke, kita punya ide. Tantangan selanjutnya kita ini berpengaruh tidak? Iya. Yang pertama kalau kita nggak punya ide, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang? Yang kedua, ketika kita tidak berpengaruh, maka tidak ada progres dari tahun ke tahun, alat ukurnya seperti apa yang mau kita kerjakan. Ini Bang Angga jagonya di situ tuh. Nah, tapi saya ingin mendengarkan nanti setelah Mas Faru saya pengen dengerin Bu Sundari. Ya. Maksud saya nanti gini, sebenarnya kan waktu ini panjang nih kita. Jadi nanti pulang ke Payungi, saya sediain kamar, kemudian nanti ada makan, langsung makan ke sana. Nanti malam kita mau santai sama beliau juga ini. Jadi kalau saya jangan pulang gitu. Kalau beliau ini pulang nggak apa-apa, tapi nanti habis sana datang. Saya nggak pulang juga ya. Saya nggak pulang nih. Bapak pulang bisa, tapi habis datang. Nah kalau Bu Sundari sama saya ini kan tuan rumah. Ya Pak Sorono jangan pulang. Ini kan kita butuh ide. Dan nanti malam itu kita ngomong ekonomi untuk desa. Ekonomi untuk desa berarti sampai kita roadmap. Setelah itu kami komitmen dari pusat studi desa di sini juga ingin menjembatani SDM bapak yang tadi bapak anggap kurang pinter tadi. Gimana caranya connecting dengan kita? Kalau dia nggak bisa ke sini, zoom dulu kita. Setelah mereka jatuh cinta sama saya ke sana atau ada yang ke sini. Nah, Pak siapa tadi? Pak Bustami, dia akan menjembatani ke pusat. Bang Angga akan menemani kita di level provinsi untuk menjembatani PMD, dinas PMD atau dinas PMD di kabupaten terkait. Tapi yang dapil beliau, berarti Metro, Pringsewu, Sawarna. Nah nanti yang Lampung Timur dan sebagainya saya carikan Pak, kawan saya banyak di PD provinsi. Kalau beliau semua kan kasihan. Punya dong. Nah Mas maaf. Jadi mohon maaf ya, artinya kita ingin efektif, efisien, terkonsep, konkret. Alat ukur 1 tahun ini kita mau ngapain? Jadi saya juga sebenarnya gregetan, tapi SDM yang memang semuanya bisa disatukan kita satukan. Baru cerita dan gini, kalau bisa tuh pendek tapi padat. Itu kan dari balik lagi ke Bang Angga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sampai jam 5 ya. Kita sholat, habis itu kita pulang ke Payungi makan gudeg, mandi di sana, santai-santai. Izin yang pertama sekali mengucapkan rasa syukur Pak, yang jelas saya dari Lampung Barat ke sini sendirian atas undangan Pak Dharma. Jadi membulatkan tekad untuk kesini hadir itu salah satu nikmat yang jelas. Terus kedua kalinya yang terhormat Pak Dharma juga serta ketemu Bang Angga. Kebetulan aku dari lama udah mencari-cari sosok
pemangku kebijakan dalam tanda kutip DPR yang bisa mengkomunikasikan tentang apa cita-cita dari berbagai desa terpelosok. Jadi punten karena disuruh cerita, awalnya saya masih termasuk sangat junior, bahkan mungkin belum bisa dikatakan mempunyai jasa apa-apa Bu, karena secara basic saya memang baru kuliah lulus itu di tahun 2019. Saya kemudian masuk di dunia perbankan waktu itu, BRI Syariah, kemudian merger jadi BSI. Nah, baru 1 tahun kemarin saya resign dengan gaji yang saya terima waktu itu sekitar 8-9 juta. Nah, saya resign. Kenapa saya resign? Jadi sederhana sekali Bang, saya tinggal di Suwoh, kecamatan paling ujung Lampung Barat Pak. Kalau ngomongin Lampung Barat kan identiknya kopi. Nah, saya pulang ke Suwoh, kalau weekend kan pulang ke Suwoh. Kemudian saya ke warung, belilah kopi bungkus saset biasa. Lah kok niki produksi ini kok kabupaten lain. Aku tuku kopi ning Suwoh, kak produksi ini Pring Sewu. Nah ini kan orang sing salah. Nah, aku ning Suwoh iki duwe kopi enak, ngopo kok nggak iso produksi? Saka kuno salah satu yang mendasari aku Bang untuk resign dari perbankan, walaupun ada faktor lain lah yang tidak mungkin saya jelaskan di sini. Yang jelas itu salah satu faktor terkuat. Saya tekadkan 1 tahun saya resign, dari mulai hari ini sekitar 1 tahun saya resign. Kemudian saya awalnya sederhana, nggak muluk-muluk Pak Dharma dan rekan-rekan. Jadi awalnya hanya pengen punya brand lokal kopi yang dari Suwoh awalnya Pak. Setelah saya berjalan 5 bulan, 6 bulan, kok tiba-tiba ada beberapa petani yang silaturahmi dan main ke produksi Bu. Oh ya, brandnya namanya Sekolah Kopi, Sekolah Nanti kita kopi itu dipanjangin. Ya kebetulan tak bawa teman Pak Dharma. Jadi Sekolah Lampung karena aku pengennya kopi ini bisa kemana-mana. Gitulah kurang lebihnya. Nah, ada beberapa petani yang main, kemudian dia mengutarakan, Mas, Suwoh ini punya kopi, tapi kok yang diunggulkan hanya beras dan kakaonya. Ini ada apa? Kalau ngomongin Suwoh selalu kalah Pak kalau ngomongin kopi dibandingkan Sekicau dan segala macam. Nah dari situ mulailah tak rangkul lah bahasanya. Saya mengkomunikasikan ke dinas terkait, kemudian ikut pelatihan di Koperinda. Saya sejujurnya berjalan single factor Pak. Gak ono koncone, awalnya gak ono koncone Pak. Jadi petaninya itu kalau ngomongin lahan, petani-petani Suwoh tuh luas-luas, ada yang punya 1 orang 4 hektar, tapi ya belukar segala macam. Nah mulai pelan-pelan tak edukasi, tak komunikasikan ke dinas, ada sekolah kopi tak ajak sekolah. Jadi ada beberapa Pak Punten, ada yang ex mantan penjudi, jadi bos koprok, bos main pitik, terus ono sing tukang tolong Punten, itu sekarang menggarap kopi. Lahannya digarap kembali dengan tekad yang bulat, pengennya kolahnya anak TNI segala macam. Nah itu awal dari perjuanganku bersama rekan-rekan petani Suwoh. Jadi poinnya apa? Mungkin kalau dari bapak-bapak pencapaiannya sudah sangat luar biasa. Poinnya aku pengen ngajak di wilayah lain, mungkin nanti Pak Dharma juga bisa mengkomunikasikan ke kampusnya, bahwasanya local wisdom itu adalah power yang sangat luar biasa. Nggak semua orang ataupun fresh graduate ketika nggak dapat kerjaan itu dunianya bukan berarti selesai. Kita bisa pulang dengan bekal yang kita terima di kuliah, kita mengolah local wisdom yang ada. Jadi itu Pak, karena memang ya realnya saya sendiri gaji 9 juta tak tinggalin, bukan berarti nggak bersyukur ya Pak. Sekarang pendapatan berapa sekarang? Sekarang di atas 15. Gak rugi di saya. Ya alhamdulillah itu ya Pak. Aku bujang Bu, kebetulan bujang masih 27 umurnya. 27. Jadi itu Abang Angga izin nanti mohon dikomunikasikan saya ke rekan Abang yang memang ranahnya di Lampung Barat ya Bang ya. Pokoknya nanti kurang lebih itulah. Kayak nggak pengen cerita banyak tapi minimal poinnya sudah nyampaikan jenengan. Nanti malam sampai J. kopi. Yang jelas saya takdim sama bapak-bapak di sini. Yang pertama perjuangan dan semangatnya lebih semangat dari saya. Ini salah satu poin dan saya di sana fix hanya sendirian dan sama beberapa petani kopi. Mungkin itu Pak Dharma. Kurang lebih mohon maaf dengan suatu akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, amazing.
pengalaman yang luar biasa hari ini. Saya mendapat ilmu dari orang-orang hebat, dari selebriti di dunianya masing-masing, dan ini benar-benar luar biasa. Ini menjadikan saya yang sudah STW jadi tambah semangat. Yang jelas saya selalu kagum dengan beliau. Dia adalah suhunya Payungi. Jadi gudeg saya bisa berkembang itu karena beliau ada di Payungi. Saya ada di Payungi. Jadi alhamdulillah sekali ya. Mungkin kalau bicara tentang masalah gudeg saya suka berebes ya. Tapi sekarang harus semangat ya Pak. Karena kalau flashback ke belakang, waktu itu perjuangan amat sangat luar biasa. Tapi sekarang saya bangga Pak. Meskipun saya penjual gudeg, saya bangga sekali. Sekarang banyak permintaan justru dari Jogja sama Bandung. Jadi saya sudah bekerja sama dengan Damri sama Rosa sama Puspa itu ya. Jadi sekali lagi ya, sekarang ini namanya zaman kemajuan Pak. Tadi saya agak sedikit sebenarnya tadi mau komen ya Pak masalah glowing gitu ya ibu-ibu itu harus dong Pak. Harus Pak. Tadi saya bisik-bisik sama Bu Lurah, perlu banget itu glowing itu. Karena ketika kita sudah menjual produk yang sudah dikenal oleh orang lain, kadang orang bertanya, yang mana sih Bu Sundari? Tanya beliau. Saya nggak pernah datang ke Payungi, bisa dihitung dengan jari dalam 1 tahun. Saya ada di belakang layar. Kenapa saya ada di belakang layar? Biar orang penasaran, mana sih Bu Sundari? Nah begitu saya muncul tidak glowing, gimana maksudnya Bu? Ya berarti. Nah jadi harus ada keseimbangan ya. Jadi orang-orang yang ada di sini adalah sebagai power yang luar biasa untuk desanya sendiri. Bahwa kalau kita ingin maju memang harus merubah mindset. Dan Pak Darma ini jagonya merubah mindset emak-emak. Ya makanya Payungi itu kan seiring ada sebutan emak-emak Payungi yang tadinya maaf tukang gibah, tukang segala macam. Pak, sekarang kalau mendekati malam hari Minggu, saya anak buah itu udah masak dari tadi pagi Pak. Nah nanti jam 1 sudah bangun. Jadi hasil kreasi saya, olahan saya itu bukan hanya gudeg aja, tapi ada menu-menu lainnya sampai 22 macam yang saya olah khusus masakan Jawa. Nah itu Pak. Jadi Payungi bagi saya itu sebagai alat sarana yang tadinya bukan siapa-siapa tentang emak-emak, sekarang emak-emak adalah siapa-siapa. Bangga kalau hari Minggu betul kata Pak Darma. Bangga dapat omset saya paling sedikit 7 juta. Ngalahkan gaji saya di dosen. Tapi saya tetap syukuri karena saya bukan hanya mencari keuntungan, tapi saya cari berkahnya terutama untuk kemajuan Payungi. Payungi pokoknya bagi saya sampai ada yang teman saya dari Jogja, kok iso sih kuyong ngono? Jelas dong, saya punya pasuhunya yang luar biasa. Apalagi dengan sekarang konsepnya yang keliling metro menggunakan mobil-mobil antik itu sudah kemana-mana Bapak. Pak Eko bangga kan? Jadi Pak Lurahnya Yoso Mulyo luar biasa. Itulah hebatnya Payungi, ditimpa atau didukung oleh orang-orang seperti Bang Angga yang peduli, tadi Bapak Bu Sami yang peduli. Insya Allah ya, desa-desa yang lain mungkin yang masih mau berkembang insya Allah tersupport dengan positif. Karena kalau dikelilingi oleh orang-orang hebat yang pas di bidangnya, insya Allah akan berkembang dan maju. Seperti Payungi dengan mau ke 4 tahun, berapa Pak? 5 tahun, berapa Pak? Udah lebih dari 10 ya. Tuh coba bayangkan Pak bayangkan itu swadaya. Ya Pak ya, inilah penggagasan sama Pak Haji Sauban. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberkahi oleh Allah tentang kesabaran. Karena ngatur ibu-ibu tuh nggak gampang, gitu. Itu aja saya hanya berbagi ya. Kalau bicara tentang gudeg saya nanti malah kemana-mana. Yang jelas hari ini menunya adalah gudeg Bapak. Jadi mudah-mudahan berkenan ya Pak, gudeg yang sudah dimodifikasi. Terima kasih, itu aja. Ini saran saya. Yang jelas hari ini saya sangat bersyukur, bertambah ilmu, bertambah teman, kenal sama bapak-bapak lurah. Kalau ini memang sahabat baik saya, udah lama dan langganan setia gudeg saya. Saya ini juga punya potensi rumah makan yang sangat keren, indah. Katanya lagi istirahat ya, harusnya dikembangkan kembali itu karena pendidikan kuliner yang ada di Lampung Tengah. Terima kasih sekali lagi.
ilmunya, kebersamaannya, dan semua saling semangat ini. Waduh, tambah semangat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak santai Pak, nanti makan duduk kalau. Nah, bagaimana gitu kan? Baiklah, ini karena Mas Dharma ini saya dinutup ini karena udah mau jam 5. Jadi nanti malam kita akan ada diskusi menarik soal ekonomi untuk desa. Cuma nanti saya akan memberikan materi soal teknologi untuk desa. Kebetulan memang ketika saya di Bandung kita bangun beberapa teknologi. Waktu itu saat ini sedang ada proyek kami itu membakar sampah tanpa asap paling efisien di dunia, bahan bakar dari air. Kalau kita ubah Dan Pak Pataya itu udah datang ini. ya, jadi kalau saat ini kita harus mulai dengan kebangkitan lokal dulu, ya karena kita ini sudah lama didikte sama asing, didikte sama hal luar, ujung-ujungnya kita ini lupa bahwa kita ini kaya, budaya kita ini kaya. Nanti saya akan sedikit cerita dari mana munculan teknologi tersebut dan bagaimana perkembangan ke depannya dan aplikasinya di desa seperti apa. Nah, itu juga di sini banyak belajar sekali. Ternyata di sini banyak orang-orang hebat, Mas Dharma. Banyak orang-orang justru penghasilannya Dewan Kabupatennya kalah ya, seperti yang mereka. Dewan Kabupatennya kalah dengan mereka berdua gitu ya. Jadi tidak perlu berlomba-lomba di situ, tapi berlomba-lomba berbuat kebaikan di kerajaan masyarakat. Nanti kita akan berperan masing-masing, bertugas masing-masing seperti sebuah bangunan yang berbeda-beda tapi saling mengisi ruangnya. Ya, jadi nanti saya biarkan saya bertugas nanti di provinsi, Pak Bustami di pusat, bapak-bapak semua ada di desa, kita kerjasama. Apa yang bisa kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan? Nanti moga-moga 7:30 sampai jam 9 kita akan ada diskusi mengenai soal ekonomi untuk desa. Moga-moga saya bisa sedikit tunjukkan beberapa sneak peek-nya, beberapa bocoran soal teknologi lagi kita kembangkan dari energi terbarukan, kompor energi terbarukan sampai baterai generasi baru. Yang rencananya saya dan tim saya, kami ini nggak mau ke mana-mana tapi aplikasinya dari desa per desa. Nah, paling seperti itu, Bang Dharma, saya Oke, kita yang mau sholat di ujung sana sholat, habis itu kita, tapi udah tau payung ya, nggak hilang tuh lokasinya. Tinggal tulis di web payung ini kita menuju ke sana. Payungnya apa Pak? Ya, ya. Kalau beliau nanti mau pulang dulu, mandi nanti. Kalau beliau kan juga deket. Apalagi beliau cuma selempar kasih. Oke, makasih ya Bapak Ibu, ini satu forum terhormat. Saya senang sekali. Terima kasih meluangkan waktu dan saya tuh benar-benar memberikan keilmuan saya untuk desa. Sampai kapanpun saya berusaha untuk itu dan ini resource semua. 6.000 mahasiswa ini disekolahkan di sini, kalau tidak mendiskusikan desa, mereka jadi pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik karena nggak pernah mendiskusikan desa. Pusat studi desa kita gunakan untuk ngomongin desa sampai kapanpun. Saya butuh Pak Pataya Yasin, saya butuh Bangga, butuh Bapak Ibu semua menemani kita selalu punya cari jalan keluar ide-ide baru. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti datang Bapak. Termasuk desa sampai yang ngomong tadi jadi masalah sapi. Apa tadi ya? Saya penasaran sama satu kasih contoh reses dewan Pak ini yang kerjain sampai nanti bisa nular-nular yang lain. Saya sering dilaporin urusan sapi soalnya. Atau ajak Bapak tahu, pasti tahu ya. Bapak tahu nggak rumah ini? Enggak, Rumah ini nanti kita siapin kamar. cucu udah duduk di depan ya. Bantu rekan abang yang di Terima kasih anak muda. Hebat. belajar soal kopi
Belum, yang tadi belum kita tambahkan. Iya. Oh iya yang ada ya. Iya, yang tadi. Nanti di payung juga dia.